Saya tuh ingin menyadarkan banyak orang lewat channel ini, memotivasi banyak orang juga lewat channel ini. Karena aku ingin di seluruh, terutama Indonesia itu, kemiskinan itu hilang. Ya, kemiskinan itu hilang. Seperti halnya yang pernah saya lakukan, yang sudah saya lakukan itu di deretan keluarga saya, tetangga desa saya, dan hasilnya ya alhamdulillah. Ya, Allah tidak akan mengkhianati usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya, Yusuf Inspiratif, menginspirasi banyak orang untuk menjadi orang yang lebih baik tentunya. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah like, sudah komen, dan juga subscribe ke channel saya. Bagi yang baru saja melihat channel ini ataupun melihat video ini, mohon dukungannya agar video saya semakin berkembang, bisa menginspirasi banyak orang dimanapun Anda berada. Saya doakan Anda yang melihat video ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hidup di dunia ini tanpa orang lain kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang jelas kita menjalani hidup ini kita membutuhkan bantuan orang lain. Dulu itu pernah saya itu pergi ke salah satu tempat tidak jauh dari rumah saya, yang pada waktu itu saya melihat ada salah satu keluarga rumah yang di situ terlihat begitu gimana ya, kalau menurut saya itu masih di bawah rata-rata dalam kehidupannya, sangat begitu mengerikan. Dia berkeluarga, sudah mempunyai antara 3 anak. Ya, di situ untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan dia masih kekurangan. Nah, di situ saya berinisiatif ataupun saya memberikan motivasi kepada saya. Akhirnya saya pergi ke rumah dia, dan di situ saya memotivasi dia karena saya orangnya suka memotivasi orang. Nah, tapi di situ saya malah balik mendapatkan pertanyaan yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Saya kan menyarankan dia karena dia hanya cuma lulusan SMP. Jadi saya memberikan dia itu motivasi untuk berjualan. Tapi beliau malah bilang kepada saya, jualan mau jualan apa? Modal aja nggak punya, makan aja susah. Apa yang harus saya usahakan? Ya kalau usaha nanti itu bisa berhasil, kalau tidak kan semakin menambah buruk kehidupan saya. Saya bilang ya emang ada betulnya juga ya, melihat dalam kondisi yang seperti itu, dia ada anak, ada istri, bahkan 3 anak, ya emang di situ sangat gimana ya, berpikirannya itu sangat krisis sekali ya, pesimis sekali gitu ya. Dia tidak bisa berpikir secara optimis dikarenakan dia sudah terdesak dengan keadaan yang dialami saat ini. Nah, di situ saya tetap memotivasi dia, tenang, untuk modal nanti saya yang kasih ya. Jadi ini saya mengasihkan dia modal sedikit, tapi dia pada waktu itu saya suruh untuk jualan cilok ataupun sumai kalau di tempat saya ya. Dengan begitu dia pun juga belum yakin, nggak usah lah, nanti kan sama aja ya, kalau laku kalau enggak saya masih punya hutang, malah menambah beban hidup saya. Dia bilang seperti itu. Nah, saya terus memotivasi dan juga memberikan inspirasi bahwa orang yang sudah saya tolong, alhamdulillah dia orang banyak yang berhasil. Terus saya ajak dia, tenang, untuk masalah biaya jangan dipikirkan. Saya ingin Anda itu menjadi orang yang berguna ya, terutama dalam keluarga Anda. Saya bilang gitu di waktu itu. Nah, pokoknya yang penting itu usaha, ikhtiar itu yang utama. Jangan menyerah, jangan pesimis. Kita diberikan kehidupan di dunia ini, diberikan kesehatan, ya kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Walaupun pendidikan kita masih rendah, tapi jangan menyerah.
teruslah untuk berkarya. Nah, di situ saya terus ya, saya untuk motorik dia, pokoknya mengejut dia agar supaya mau ya. Dan akhirnya dia mau. Untuk hasil ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari emang belum begitu mencolok banget untuk hasilnya, tapi saya terus memotivasi dia. Saya ke rumah dia, saya monitoring dia ya, gimana hasilnya bang, apakah udah ada perubahan, laku nggak di masyarakat, diterima nggak. Saya tanya gitu, dia jawab ya alhamdulillah bang ya, walaupun tidak sampai habis, tapi di sini saya sudah mengambil hikmahnya. Yang jelas kalau kita mau usaha itu pasti akan mendapatkan hasil. Ya, bagus itu, aku kan bilang seperti itu, bagus teruskan bang. Terus dia berjualan lagi hingga akhirnya dia menjadi orang yang untuk makan alhamdulillah sudah berkecukupan. Nah, di situ bahkan dia sekarang sudah membuka cabang, tapi kayak gerobak gitu, dia standby di depan kayak kompleks perumahan seperti itu. Dia berjualan yaitu kayak itu ya, pentol goreng, sosis bakar, semacam itu. Yang nunggu adalah istrinya, karena dengan modal berjualan dengan cilok tadi dia buat itu. Dan waktu itu saya belum tahu. Nah, saya taunya beliau datang ke rumah saya. Nah, beliau rumah saya itu malah sering, jadi setiap dagangan sisa atau apa dikasihkan kepada saya. Jadi sisa itu diberikan kepada saya. Terus kita menjalin hubungan silaturahmi yang luar biasa. Dulu yang saya sering ke sana, monitoring ke sana, giliran dia yang sekarang sudah sukses sering monitoring saya ya. Dari berkunjung ke rumah saya, yang jelas dia ke rumah saya tidak dengan tangan kosong ya, dia pasti membawa ya makanan lah, apalah, yang itu sebenarnya saya juga nggak menginginkan gitu. Tapi dia bilang pokoknya saya tidak akan melupakan jasa kamu bang. Sekarang alhamdulillah saya sudah menjadi kepala keluarga yang menurut saya itu sangat berarti, ketimbang dulu yang sangat terpuruk, tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, di sini saya mengambil hikmah untuk semuanya saja yang melihat video ini. Tolonglah keluarga Anda, tetangga Anda ya, tetangga desa Anda yang sekarang ini membutuhkan bantuan Anda, terutama bagi dia yang tidak mempunyai pekerjaan, bagi dia yang sekarang hidupnya itu di bawah rata-rata. Tolong bantulah dia agar kemiskinan terutama itu di lingkup kita ya, di sekitar kita itu sudah hilang. Nah, kalau kita bisa seperti itu ya, dari keluarga, tetangga yang lain dan seluruh Indonesia, saya yakin kemiskinan itu akan tuntas kalau kita bisa saling berbagi, kalau kita mau saling membantu. Itu kalau menurut saya yang pernah saya lakukan, dan akhirnya alhamdulillah ya, dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, alhamdulillah ya, biarpun saya tidak membantu sepenuhnya, setidaknya saya sudah memberikan motivasi untuk dia agar bisa menjalani hidup ini dengan berarti. Jadi hidup itu ada manfaatnya ya. Jangan menyerah, jangan suka berpikiran yang pesimis ya. Pokoknya optimis, dimanapun harus optimis ya. Orang itu harus tolong menolong. Seperti halnya Anda membuat channel pemula ya, YouTube, pasti Anda membutuhkan orang lain ya untuk membantu subscribe Anda, like Anda, komen Anda ya. Saya yakin kalau banyak yang komentar baik dengan channel-channel yang Anda bikin, saya yakin dalam hati Anda itu mempunyai semangat untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ya. Karena kalau menurut saya itu ingin menyadarkan banyak orang lewat channel ini, memotivasi banyak orang juga lewat channel ini. Karena aku ingin di seluruh terutama Indonesia itu kemiskinan itu hilang ya, kemiskinan itu hilang. Seperti halnya yang pernah saya lakukan, yang sudah saya lakukan itu di deretan keluarga saya, tetangga saya, tetangga desa saya, dan hasilnya ya alhamdulillah ya. Allah tidak akan mengkhianati usaha kita. Yang penting kita mau berusaha, dan yang terpenting juga jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan suatu hal apapun itu.
Mungkin itu saja sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua ya. Pokoknya ayo kita tolong menolong ke sesama yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.